Terungkap, Uighur yang lulus dari kamp pendidikan ulang di China hadapi tantangan berat. Seorang pakar kebijakan pemerintah China di wilayah Xinjiang mengungkapkan bahwa etnis Uighur dan minoritas Muslim lainnya masih menghadapi tantangan yang berat bahkan setelah mereka diizinkan untuk keluar dari kamp pendidikan ulang. Newsweek mengutip laporan terbaru dari antropolog Jerman, Adrian Zenz, melaporkan bahwa para lulusan kamp pendidikan ulang di Xinjiang terus menghadapi kesulitan ketika mereka kembali ke masyarakat normal. Upah yang rendah, kerja lembur, kebebasan bergerak yang terbatas, serta pengawasan dan profil etnis yang tidak pernah berhenti. Dalam kasus seorang wanita Uighur yang akhirnya berhasil melarikan diri dari China, perjalanan belanja sederhana berarti berjalan melewati kamera yang dilengkapi dengan pengenal wajah, memicu alarm dan berujung pada interogasi polisi. Adrian Zenz adalah seorang antropolog, yang karya-karyanya di masa lalu menyoroti penguburan sekitar 1 juta orang di kamp-kamp Xinjiang antara tahun 2017 dan 2019. Menurut Newsweek, laporan barunya mengungkapkan bahwa pemerintah komunis China telah menggabungkan pendidikan ulang dengan kerja paksa, yang bertujuan untuk menghapus identitas budaya Uighur dan minoritas Muslim lainnya. Kamp-kamp pendidikan ulang di China merupakan bagian dari obat yang diresepkan oleh pemerintah untuk mengatasi terorisme setelah sejumlah serangan teroris. Banyak minoritas Uighur yang dilaporkan ditahan dan menjadi korban penelantaran, penyiksaan, dan pemerkosaan. Menurut laporan tersebut, China telah lama menggunakan kerja paksa sebagai cara untuk mengendalikan pembangkang dalam kelompok minoritas, tetapi munculnya pusat-pusat keterampilan kejuruan, pendidikan dan pelatihan merupakan penyimpangan dari reformasi melalui kerja paksa yang diperjuangkan oleh almarhum pemimpin, Mao Zedong, setelah Partai Komunis China menguasai negara tersebut. Saat ini, komponen reformasi dan tenaga kerja sebagian besar dipisahkan, dengan para tahanan yang pertama kali ditempatkan di kelas keterampilan sebelum dilatih untuk mendapatkan pekerjaan. Mereka akhirnya dipindahkan ke penempatan tenaga kerja jangka panjang di bawah pengawasan pihak berwenang. Mereka yang gagal menerima kesempatan kerja ini, akan mendapatkan hukuman. Fokus pemerintah China telah bergeser dari menjaga para tahanan Uighur dari pandangan publik menjadi mengintegrasikan mereka ke dalam masyarakat yang lebih luas. Namun, Zenz mengatakan bahwa tujuan utamanya masih bersifat politis. Pemerintah juga berharap untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Studi menunjukkan bahwa fokus pemerintah pada pelatihan menghasilkan lebih banyak pekerja yang sangat produktif. Banyak dari mereka yang akan bekerja di perusahaan swasta yang jauh dari pusat-pusat pelatihan. Zenz menambahkan keberlanjutan ekonomi yang lebih besar yang diberikan oleh profitabilitas yang lebih tinggi, dirancang untuk mengatasi resistensi suku non-Han terhadap asimilasi ideologis dan etnis dan integrasi ke dalam tatanan sosial yang dipimpin oleh Partai Komunis China dan didominasi oleh budaya suku Han China. Namun, mereka yang mengikuti program ini menghadapi banyak tantangan ketika diizinkan untuk kembali ke masyarakat seperti yang disebutkan di atas. Seiring dengan praktik pemerintah China yang memisahkan keluarga dan menempatkan anak-anak Uighur di sekolah asrama yang hanya menggunakan bahasa Mandarin, kebijakan-kebijakan ini konsisten dengan upaya memecah belah dan menaklukkan masyarakat Uighur yang asli. Dalam sebuah pernyataan pada tanggal 13 Oktober, kelompok advokasi yang berbasis di Washington, D.C. untuk kampanye Uighur mengatakan, melalui program ini dan berbagai cara lain, pemerintah China menghapus budaya dan cara hidup Uighur, sambil mencari keuntungan. Menurut Newsweek, Kongres AS mengambil tindakan terhadap kerja paksa pada tahun 2021, dengan mengesahkan Undang-Undang Pencegahan Kerja Paksa Uighur. Undang-undang tersebut menindak produk yang tercemar oleh kerja paksa. Antara Juni tahun 2022 dan April tahun 2023, pejabat federal AS menyita barang senilai hampir $1 miliar yang diduga terkait dengan kerja paksa. Proyek Outlaw Ocean minggu lalu merilis laporan yang merinci kerja paksa Uighur dalam rangka melacak rantai pasokan makanan laut, yang sebagian besar berakhir di AS. Pada bulan Mei, antropolog Adrian Zenz juga merilis sebuah laporan yang menyoroti kerja paksa sistemik di ladang-ladang kapas di Xinjiang.